Oke, halo semuanya, selamat pagi, siang, sore. Selamat datang di tutorial ketiga untuk mekanika bahan. Jadi di sini aku akan ngejelasin modul ketiga yang bab 5, judulnya adalah Shearing Stress in Beams and Thin Walled Members. Jadi ini basically adalah materi tentang tegangan geser pada beam dan juga thin walled members atau member yang tipis atau ramping gitu. Nah, sebelumnya ke introduction-nya dulu. Misalkan kalian lihat di gambar ini ada suatu beam atau balok yang ada potongan penampangnya kayak gini. Nah, di balok ini teraplikasikan dua jenis beban, yaitu momen dan juga gaya geser. Nah, kemudian beban berikut ini akan menghasilkan tegangan aksial dan juga tegangan geser. Nah, tegangan aksialnya itu disebabkan oleh bending moment. Nah, jadi kan momen di sini nih. Itu tuh menyebabkan si tegangan aksial ini atau sigma. Nah, kemudian tegangan gesernya atau yang tau ini disebabkan oleh adanya si gaya geser V gitu. Nah, dari sini terdapat 3 persamaan yang melibatkan gaya geser. Nah, persamaan pertama adalah sigma momen pada sumbu X. Sigma momen pada sumbu X akibat tegangan geser adalah 0. Nah, kenapa bisa gitu? Karena ada suatu kondisi kesetimbangan nih, di mana tegangan geser yang berlaku di sepanjang elemen beam ini akan saling menghilangkan. Nah, persamaannya itu adalah sebagai berikut nih. Nah, jadi momen yang berlaku pada sumbu X ini itu tuh disebabkan oleh si tau xz dan juga tau xy, di mana tau xz ini lengan momennya adalah si ini y, jadi y kali tau xz, lalu lengan momen untuk tau xy adalah z nih, sebesar z gini. Nah, berarti momen ini dan momen ini tuh saling menghilangkan gitu. Jadi terbukti ya bahwa sigma momen di sumbu X akibat tegangan geser adalah 0. Itu terbukti benar. Nah, kemudian persamaan yang kedua adalah sigma tau xy kali dA sama dengan min V. Maksudnya integral ini tuh gimana sih? Jadi di gambar ini tuh kan kita melihat suatu potongan penampang ya, kayak bagian kecilnya doang nih. Namanya tau xy dikali dA. Nah, kalau kita mau ngelihat di keseluruhan beam ini, berarti harus kita integralin gitulah. Nah, dari sini kita lihat kalau tau xy itu arahnya berlawanan sama V kan. Makanya karena sigma di sejajar sumbu y ini adalah 0, berarti ke atas ini sama dengan ini. Nah, berarti terbukti ya kalau ini adalah benar. Gitu. Kemudian, yang persamaan ketiga, sama ya konsepnya, integral dari tau xz dA sama dengan 0. Nah, kenapa sih ini hasilnya sama dengan 0? Ya, karena tidak ada gaya geser yang bekerja searah bidang xz. Kan gaya gesernya bekerjanya di sini nih, di bidang xy kan. Makanya ini ada hasilnya, dan sedangkan yang ini 0, karena nggak ada gaya geser yang searah si tau xz ini gitu. Udah jelas ya tentang 3 persamaan ini. Nah, dari persamaan 2 ditunjukkan bahwa tegangan geser pasti ada di penampang melintang suatu elemen jika gaya geser bekerja pada elemen tersebut. Dan dengan kata lain, dengan arah gaya geser tersebut atau arahnya V-nya ke sini, berarti persamaan 3 pun valid karena memang nggak ada gaya geser yang searah dengan bidang XZ gitu. Nah, selanjutnya kita bahas juga tentang sumbu XY. Ketika tegangan geser XY berlaku pada permukaan vertikal elemen, tegangan yang sama harus diberikan pada permukaan horizontal. Kenapa? Karena ya untuk memenuhi kondisi kesetimbangan tadi gitu. Nah, ketika tegangan geser XY berlaku pada permukaan vertikal, tegangan yang sama harus diberikan. Dengan demikian, kita menyimpulkan bahwa tegangan geser longitudinal harus ada pada setiap komponen struktur yang menerima pembebanan transversal gitu. Oke, ini adalah gambarannya buat ngejelasin. Terus selanjutnya kita bahas tentang shear on the horizontal face of a beam. Misalkan kita punya beam yang tampaknya itu kayak gini, lalu kita lihat lebih dekat nih bagiannya, dan ini adalah penampang di sumbu ZY-nya.
Nah, kemudian melalui beban eksternal P1, P2, dan W, diperoleh gaya dalam yang bekerja sepanjang beam, yaitu ada gaya geser dan momen. Nah, maka distribusi tegangannya bisa digambarin kayak gambar ini nih. Nah, ini adalah di zoom in di bagian ini nih. Jadi ada beban merata W, terus akibat beban tersebut muncullah gaya geser VC dan juga VD, terus ada juga gaya geser longitudinal atau di arah horizontal itu adalah delta H. Nah, sebagai penjelas, delta H ini adalah gaya geser yang bekerja di arah horizontal. Kok bisa ada sih? Ya, karena sebelumnya kita udah mengkonsiderasi si tau YX atau tau XY sama aja. Nah, kesetimbangannya itu adalah sigma Fx sama dengan 0, berarti ada tau C sama tau D, itu berarti mereka saling menghilangkan. Nah, terus selain itu juga ada si delta H ini kan. Nah, makanya persamaannya adalah delta H ditambah integral dari selisih antara sigma C dan sigma D itu kali dA sama dengan 0. Nah, berarti kalau aku ubah ininya ke bagian kanan kan bakal jadi persamaan kayak gini nih. Ya nggak, bener kan? Nah, terus kita ingat lagi, ada rumus sigma itu adalah MY per I. Berarti kalau aku nyatakan si sigma ini dalam persamaan ini, berarti akan ditemukan persamaan di mana delta H sama dengan MD min MC per I, lalu dikali integral YDA. Dengan YDA ini kita bisa sebut juga sebagai Q. Gitu. Nah, setelah itu kita mau menyederhanakan lagi si persamaan ini. Gimana caranya? Caranya adalah kita buat si sigma M, delta M atau MD min MC ini menjadi dm per dx dikali delta x. Nah, dm per dx kalau kalian ingat dari statika, turunan dari momen itu adalah gaya geser kan. Makanya kita bisa tulis sigma M ini, delta M ini adalah V kali delta X gitu. Berarti setelah kita punya ini, kita masukkan ke sini kan, berarti delta H sama dengan V delta X per I dikali Q. Nah, berarti setelah itu kita bisa otak-atik lagi, jadinya Q kecil sama dengan VQ per I gitu. Nah, sebagai catatan, nilai delta H di sebagian bawah penampang akan berendah sama secara besaran, tapi dengan arah yang berlawanan. Jadi kan tadi itu kita lihat sebagian penampang yang di atas kan. Nah, nanti yang di bawah itu juga sama, tapi arahnya berlawanan gitu. Nah, buat contoh soalnya sendiri, sebenarnya nggak sesulit penurunan rumus ini. Intinya tuh di bagian ini kan, aku ngejelasin gimana rumus ini diturunkan kan. Nah, tapi buat gampangnya kalian ingat aja sih persamaan akhirnya ini, dan sebenarnya contoh soalnya itu adalah langsung dari penerapan rumus akhirnya ini aja, jadi nggak perlu dipusingin banget gimana proses penurunan rumusnya gitu.